Oke, ini adalah video lanjutan. Jadi yang sebelumnya itu sudah membuat tampilan main menu seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya start ini bisa masuk ke si game tadi ya. Oke, jadi langkahnya itu adalah apa? Di sini saya akan tambahkan dulu atau masuk dulu ke bagian file, habis itu ke build and setting dan add open scenes. Ini ya. Jadi nanti kita masukkan sebuah scenes yang ini main menu gitu. Nah, kemudian kita buka lagi si sample scene, habis itu masuk ke file, ke build setting lagi, kemudian add open scenes. Nah, fungsinya ini buat apa sih sebenarnya? Jadi nanti ketika dia sudah masuk ke sini, maka scene-scene ini yang bisa dipanggil atau bisa terpanggil oleh scene yang lain gitu ya. Jadi kalau scene-nya tuh misalnya meskipun teman-teman membuat sampai 100 scene tapi belum masuk ke sini, maka tidak akan pernah bisa terpanggil gitu ya. Nah, kemudian perlu diingat di sini ada angka 0, ada angka 1, itu adalah apa? Angka 0 dan 1 itu adalah urutannya. Sebenarnya kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak terlalu ini ya, tidak terurut juga tidak masalah sih sebenarnya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah yang punya ID 0. Jadi yang ID 0 itu adalah sebuah scene yang terpanggil terlebih dahulu gitu, atau defaultnya ketika kita mulai menjalankan game. Tapi ini berfungsi ketika sudah dibuild ya. Kalau belum dibuild, meskipun kita bukanya sample scene, itu tidak akan mulai dari awal gitu ya. Tapi hanya sample scene aja yang terbuild, di runnya tuh yang itu aja gitu. Kalau di bagian engine. Tapi kalau udah masuk ke build, maka akan terurut sesuai dengan ID-nya gitu ya. Oke, nah kita balik lagi ke main menu seperti ini. Di sini saya sudah nambahin manager, dan di mana manager itu sudah saya masukkan satu buah scene script menu ya. Nah, script menu ini masih kosong, tapi saya sudah nambahin satu public void memulai permainan gitu ya. Nah, di sini adalah si fungsi atau prosedur yang nanti akan dipanggil oleh button yang sudah kita punya gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan scene manager, tapi kalau teman-teman belum muncul scene manajernya seperti punya saya, itu kita tinggal tambahkan lagi Unity engine.scene management seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul scene manajernya .load scene. Nah, ini adalah scene mana yang akan dipanggil gitu. Nah, di sini saya akan memanggil sample scene. Nah, ini namanya penulisannya harus tepat sekali ya. Besar kecilnya harus sama gitu ya. Kemudian kita akan simpan dan kita masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian di sini tadi kan di bagian button ya. Nah, kita klik bagian buttonnya. Habis itu teman-teman klik bagian on click. Sebenarnya bisa aja tadi di bagian script ya, pakai add listener. Cuma saya lebih suka di sini sih ya. Tapi nggak masalah, teman-teman tuh bebas aja mau pilih yang mana. Kemudian manager masuk ke dalam on click ini. Nah, tadi kan ini kenapa manager di sini? Karena tadi script menunya ada di sini gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti teman-teman script menunya ada di main kamera, maka yang dipanggil adalah si main kameranya gitu ya. Oke, button di bagian on click saya masukkan manajernya, dan functionnya kita masukkan ini adalah script menunya, dan di script menu itu tadi ada prosedur memulai permainan gitu ya. Nah, kita akan coba nanti seperti apa. Nah, jadi nanti ketika kita klik, nah ini sudah masuk ke sini, gitu ya. Nah, seperti itu adalah untuk membuat tombol atau perpindahan dari satu scene ke scene lainnya. Dan ini juga berlaku bukan cuma untuk di sini ya. Jadi teman-teman juga bisa membuat back-nya, gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.